Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kasih sayangnya. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini, Senin, tanggal 18 Desember 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu serta hadirin semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semuanya baik dan selalu bahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pendidikan yang diadakan oleh komunitas konseling Nusantara. Perkenalkan, saya Indri Ribut Aprila yang akan memenuhi jalannya acara webinar pada siang hari ini mulai pukul 13.20 sampai dengan 15.00 WIB dengan tema implementasi asesmen non-tes pendidikan dan konseling di era merdeka belajar. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita yang saat ini tengah mengadakan asesmen non-tes di sekolah agar memperoleh hasil asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, sebelumnya perkenankanlah saya membacakan rangkaian acara pada webinar siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga adalah sambutan dari keynote speaker kita. Yang keempat adalah penyampaian materi pertama, dan yang kelima penyampaian materi kedua. Yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, agar mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, berikutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna di tempat masing-masing. Terima kasih, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian. Untuk acara berikutnya, marilah
Kita dengarkan pengantar dari keynote speaker kita, Ibu DRA Gani Hartini, MSI, Konselor. Beliau adalah Koordinator BK SMP Negeri 14 Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua MGBK Kota Surabaya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Kepada yang kami hormati, Ibu DRA Gani Hartini, MSI, Konselor, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Selamat sejahtera untuk itu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini untuk bertemu bertatap muka melalui kegiatan virtual ini dengan tema kegiatan asesmen non-tes. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri tadi, bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang asesmen non-tes. Sebelum kita lanjut membahas tentang asesmen non-tes, maka perlu kita refresh dulu ya Bapak Ibu semuanya, bahwa asesmen itu sebenarnya terdiri dari dua macam, yaitu yang bersifat tes dan non-tes. Ya. Kalau tes itu contohnya seperti tes psikologi, yaitu tes bakat, tes minat, kemudian tes IQ, ya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu non-tes. Kalau non-tes berarti kita bisa menggunakan alat-alat yang sifatnya non-tes. Kenapa kita harus melaksanakan asesmen dengan non-tes ini, Bapak Ibu? Karena yang bisa melaksanakan kegiatan tes itu harus profesional yang memiliki izin. Izin apa? Yaitu izin melaksanakan tes. Seperti itu. Sedangkan kita sebagai guru BK, itu kita hanya diberi kewenangan untuk melaksanakan asesmen yang sifatnya non-tes. Nah, nanti tentu saja akan dijelaskan oleh ibu-ibu narasumber kita ya pada siang hari ini apa saja yang akan kita bahas ya. Kenapa kita harus melaksanakan asesmen? Tujuannya adalah yang pertama, dengan melaksanakan asesmen non-tes atau seringkali disebut dengan pemahaman individu, kegiatan pemahaman individu, yaitu yang pertama, kita nanti akan semakin mampu menerima keadaan individu atau konseli atau siswa seperti apa adanya. Dan sekaligus keberadaan siswa baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, kita selaku guru BK
akan semakin mampu memperlakukan konseli atau siswa atau peserta didik sebagaimana mestinya. Dalam arti lain, mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki oleh siswa atau konseli. Ya, seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya adalah kita akan terhindar dari gangguan komunikasi, sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik. Sebagai seorang konselor atau guru BK, tentu saja dalam kegiatan bimbingan maupun kegiatan konseling, sebelum pelayanan itu dimulai, kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan konseli atau siswa kita. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, itu akan mempermudah kita untuk menggali apa yang sekarang ini atau saat ini sedang dirasakan oleh konseli. Sebaliknya, apabila ada jarak tertentu atau ada komunikasi yang kurang baik, itu bisa menyebabkan konseli atau siswa itu merasa seolah-olah seperti diadili, seperti saya ini sebagai orang yang bersalah, ya, yang akan diinterogasi dan lain-lain seperti itu. Dan itu dalam proses konseling tentu saja akan rugi, ya, karena kita tidak akan mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan pemahaman individu atau dalam kegiatan non-tes ini, itu semua akan bisa terbantu. Ya, contoh saja misalnya pemahaman individu dalam ini salah satu saja saya ambil misalnya IKMS. Ya. IKMS itu identifikasi kebutuhan masalah siswa. Ya, salah satu bentuk dari non-tes itu seperti itu. Ada IKMS, ada AKPD, ada BCM, ya, ada ITP, ATP, dan lain-lain. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh para narasumber kita. Detailnya begitu. Nah, semua itu akan bermanfaat untuk kita. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dan insya Allah kalau kita bisa menggunakan dengan baik, setidaknya pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan. Ya. Apalagi asesmen sekarang ini sudah bisa dikerjakan secara atau melalui aplikasi. Ya, itu akan mempermudah pekerjaan kita. Ya. Saya kira itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan seminar atau webinar siang hari ini benar-benar membawa manfaat dan kemaslahatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas pengantarnya. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi pertama, yaitu implementasi asesmen non-tes, bimbingan dan konseling di era Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Sari Artiani MPD. Beliau adalah guru BK. Bentar saya tampilkan ini CV-nya. Oh ya, ini CV dari Ibu Sari. Beliau lahir di Surabaya
2 Juni 1996 dan unit kerjanya adalah SMP Negeri 61 Surabaya. Hobinya membaca dan menulis. Ini terlihat dari karya yang sudah dihasilkan. Untuk karyanya ini lebih dari 10. Kalau saya lihat ini lebih dari 10. Karya yang pertama ini tahun 2020, Kaleidoskop 2020, dan untuk karya yang terakhir ini tahun 2023, Berharganya Diriku. Menempuh pendidikan untuk riwayat pendidikannya, untuk S1-nya Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk tahun 2022 beliau menempuh PPG, dan di tahun 2021 sampai dengan 2023 menempuh S2 di Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, di tahun 2018 juga menghasilkan karya penelitian ilmiah sampai dengan di tahun 2023 yang di tahun akhir ini Jurnal Cinta 3. Oke. Kita sudah membaca CV-nya. Kita sapa dulu Ibu Sarinya. Assalamualaikum Ibu Sari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu Indri. Sudah siap membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Oke, siap. Ya, silakan, monggo. Oke. Bisa di-share screen, Ibu Rinda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan nama saya Bu Sari, saya guru BK di SMP Negeri 61 Surabaya. Mohon izin Bu Gani, Bu Titin selaku keynote speaker dan narasumber. Begitu pula Bu Indri, Bu Rinda sebagai moderator dan host. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kegiatan webinar yang dilakukan oleh tim komunitas konseling Nusantara pada siang hari ini dengan tema implementasi asesmen non-tes, bimbingan dan konseling di era Merdeka Belajar. Next. Oke, di sini Bapak Ibu sesuai dengan tema yakni kita akan belajar mengenai asesmen non-tes nggih. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Gani bahwasanya di dalam BK terdapat dua asesmen. Yang pertama itu asesmen tes dan asesmen non-tes. Nah, asesmen sendiri bila dikaitkan dengan BK yaitu suatu metode yang dilakukan oleh guru BK untuk mencoba memahami karakteristik, lingkungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseli melalui berbagai teknik seperti tes dan non-tes. Kalau di non-tes ada observasi, skala penilaian, wawancara, catatan kumulatif, kemudian kalau di tes ada tes kepribadian, tes IQ, dan sebagainya. Nah, hal ini dilakukan guru BK untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai konseling yang akan kita layani. Gitu nggih Bapak Ibu. Next. Nah, bentuk-bentuk asesmen di sini yang pertama adalah asesmen non-tes. Yang pertama dia paling banyak digunakan oleh guru pembimbing atau guru BK nggih. Kalau dulu zaman dulu itu namanya guru BP. Seiring perkembangan zaman sekarang namanya BK atau guru BK atau konselor bagi yang sudah mempunyai lisensi pendidikan profesi konselor. Kemudian yang kedua, prosedur pembuatan dan penggunaannya relatif lebih sederhana dan mudah disusun.
Yang ketiga, jenis-jenisnya yakni ada pedoman wawancara, observasi, angket, DCM, sosiometri, AUM PTSDL, inventory tugas perkembangan, kemudian yang terbaru ada AKPD, dan sebagainya. Lah untuk instrumen tes sendiri di sini merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Nah, jenis-jenisnya di sini ada tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kemampuan kerja, tes kepribadian, tes kematangan sosial, dan lain-lain. Biasanya kalau di sekolah itu yang kita anggarkan dalam dana BOS ya ini tes IQ gitu, nggih. Kemudian penggunaan asesmen tes memerlukan kompetensi dan syarat tertentu karena testernya harus dari tim psikolog gitu, nggih. Itu yang membedakan asesmen tes dan non-tes Bapak Ibu. Next. Nah, tujuan asesmen sendiri di sini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama yaitu memperoleh data yang relevan dan akurat. Artinya kita dapat memperoleh data yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Yang kedua, untuk memperoleh data yang komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Di BK kita pasti mengenal tentang layanan pola BK 17, 17 plus, dan BK komprehensif Bapak Ibu. Sesuai yang terbaru, saat ini kita mengacu pada layanan BK yang komprehensif yang terdiri dari 4 layanan dasar. Yang pertama layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Kalau dulu masih pakai 17 plus, monggo sekarang sekolahnya diganti ke BK yang lebih komprehensif. Tadi ya meliputi 4 tadi nggih. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan, hambatan belajar yang dihadapi, dan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi, asesmen ini sebagai acuan kita dalam membuat program tahunan, semester maupun laporan bulanan yang setiap bulan kita laporkan kepada pimpinan. Wonten nggih. Selanjutnya, di sini saya jelaskan asesmen non-tes ada 10 nggih Bapak Ibu yang saya rangkum nggih. Yang pertama ada observasi. Namanya observasi adalah pengamatan langsung sehingga diperoleh data tingkah laku yang nampak atau yang terlihat seperti aktivitas belajar di kelas, kemudian simulasi, kerjasama, kegiatan akademik, non-akademik di sekolah. Nah, kalau di observasi di sini dibagi lagi ada daftar checklist, kemudian ada skala, kemudian ada catatan anekdot, gitu nih. Kalau dulu pakai catatan anekdot, sekarang sudah enggak pakai. Itu bergantung sekolah masing-masing, nggih, masih pakai atau tidak. Yang kedua ada angket. Lah, angket ini merupakan teknik pengumpulan data dalam sebuah pernyataan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Kalau nyenengan misal membuat angket dalam pernyataan tertutup atau terbuka, biasanya digunakan untuk mengukur. Misal nyenengan melakukan penelitian tentang efikasi akademik, maka nyenengan perlu untuk membuat sebuah angket. Bagaimana sih cara mengukur efikasi itu? Lalu apabila jenengan ingin melakukan penelitian mengenai motivasi belajar, artinya jenengan harus menyiapkan sebuah angket yang dapat mengukur motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada wawancara Bapak Ibu di sini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara langsung oleh responden. Jika memang di dalam asesmen yang kita lakukan itu membutuhkan wawancara untuk kelengkapan data, nah di sini wawancara perlu sangat untuk dilakukan gitu nggih, untuk menambah data yang kita butuhkan. Yang keempat, Bapak Ibu, di sini ada sosiometri. Nah, sosiometri ini merupakan teknik pengumpulan data untuk melihat situasi hubungan sosial secara keseluruhan. Jika jenengan ingin melihat kondisi hubungan sosial anak-anak satu kelas, bagaimana sih hubungan mereka ini? Apakah dia termasuk anak yang populer? Apakah dia termasuk anak yang terisolasi di kelas? Sehingga dia cenderung untuk ke arah withdrawal atau menarik diri. Nah, sosiometri ini sangat tepat untuk dilakukan. Kenapa? Karena di sosiometri ini ketika nanti anak-anak menuliskan 2 nama teman yang disukai dan 2 nama teman yang tidak disukai, maka di dalam aplikasi itu akan terlihat nama anak-anak yang populer yang sering dipilih dan nama-nama anak yang tidak populer sehingga dia menjadi terisolir. Sehingga nanti dari situ kita bisa melakukan tindakan, oh anak ini 10 anak yang terisolir masuk untuk melakukan konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok seperti itu.
Yang kelima ada tes Who Am I, yaitu teknik pengumpulan data untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Jadi tes Who Am I ini seperti item-item pernyataan yang bersifat terbuka, ada juga yang tertutup, di mana itu nanti tinggal di checklist mana yang sesuai, mana yang tidak. Gitu nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang keenam ada autobiografi, yakni teknik pengumpulan data dengan menuliskan riwayat hidup diri sendiri seperti riwayat pendidikan, prestasi, cita-cita, dan harapan. Biasanya di sekolah-sekolah disediakan buku penghubung, nggih. Nah, autobiografi ini diintegrasikan di dalam buku penghubung. Makanya di situ ada riwayat hidup, riwayat pendidikan, prestasinya bagaimana, cita-cita dan harapannya lah itu ada di dalam buku penghubung. Sehingga buku penghubung di situ biasanya diberikan ketika tahun ajaran baru, ketika ada siswa masuk, maka guru BK jika memang di sekolahnya disediakan buku penghubung wajib untuk memberikan satu anak satu yang mana nanti untuk merekap autobiografi mereka di sekolah. Kemudian yang ketujuh ada DCM Bapak Ibu, yakni daftar cek masalah. Nah, teknik pengumpulan data yang memuat pernyataan tentang masalah yang dialami individu ini terdiri dari 330 butir. Kalau dulu DCM ini masih digunakan dan sampai saat ini masih digunakan, hanya saja ketika sudah BK komprehensif, untuk guru BK di sekolah sudah mulai pakai yang AKPD. Lah, AKPD ini yang nomor 8 ini nggih, yakni analisis kebutuhan peserta didik. Jadi di sini merupakan teknik pengumpulan data untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam penyelenggaraan layanan BK yang baik secara individual maupun konseling kelompok. Nah, soalnya sendiri terdiri dari 50 butir Bapak Ibu. Untuk di AKPD sendiri pun ini jenjangnya berbeda meskipun total soalnya sama 50 butir. Untuk kelas 7, 8, dan 9 memiliki perbedaan di setiap karakter soal item pernyataan yang dituangkan. Nggih. Kenapa AKPD ini lebih sering digunakan sekarang? Yang pertama, dia lebih komprehensif, lebih sesuai dengan BK saat ini. Yang kedua, item pernyataannya hanya 50 butir, sehingga anak-anak tidak merasa bosan ketika mengerjakan asesmen dari guru BK. Karena kalau pakai DCM dengan soal butir 330, jadi 300 itu soal pernyataan ya dan tidak. Tapi yang 3 butir ini adalah bersifat terbuka. Jadi anak-anak mudah bosannya nanti di sana untuk mengerjakan DCM. Jadi masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Kemudian di nomor 9 ada AUM, yaitu alat ungkap masalah. Nah, teknik pengumpulan data yang memuat pernyataan mengenai masalah siswa secara umum ada dua, nggih, AUM umum dan AUM PTSDL. AUM umum itu terdiri untuk masalah-masalah yang bersifat umum, sedangkan AUM PTSDL itu bersifat lebih mengarah ke soal atau item pernyataan yang bersifat kepada belajarnya, bidang belajarnya. Yang ke-10 ada IKMS, yakni identifikasi kebutuhan masalah siswa. Jadi di sini merupakan pengumpulan data untuk permasalahan-permasalahan peserta didik yang berkaitan dengan tugas perkembangan peserta didik itu sendiri. Jadi IKMS ini kalau saya lihat aplikasinya berat karena dia ketika Excel itu dibuka memang butirnya 180 tapi lebih berat karena soal item pernyataannya banyak sekali gitu nggih. Oleh karena itu tadi kalau di sekolah-sekolah kami menggunakan AKPD, sosiometri, kemudian untuk instrumen tesnya kita ada kolaborasi dengan tim psikolog untuk melakukan tes IQ gitu. Selanjutnya, nah, selanjutnya yakni prosedur pelaksanaan asesmen non-tes di sekolah. Yang pertama mengenai identifikasi masalah. Merupakan langkah pertama dalam melakukan asesmen Bapak Ibu, baik itu mengidentifikasi masalah yang ada dalam diri individu atau peserta didik. Yang kedua, memilih dan mengimplementasikan metode asesmen. Di sini kita memilih sekiranya asesmen non-tes mana sih yang kira-kira cocok untuk
kerjakan anak SMP, SMA gitu nggih. Jangan sampai ketika kita menginginkan asesmen yang lebih detail dan lebih lengkap ini aja pakai yang 330 butir, tapi nggak lihat ini anak SMP ini mudah bosan. Dia disuruh ngerjakan 20 soal aja udah ogah-ogahan gitu nggih. Jadi harus diperhatikan peserta didik ini di jenjang kelas berapa yang mau diberikan asesmennya. Yang ketiga, mengevaluasi informasi asesmen, yakni melakukan scoring, interpretasi hasil dari asesmen yang dilakukan. Kebanyakan di lapangan, setelah kita melakukan asesmen, anak-anak disuruh ngisi, tapi kita males untuk menginterpretasikan hasilnya atau mengentry hasilnya, karena kalau di entry itu Bapak Ibu per kelas dan harus satu-satu sesuai dengan namanya. Lah itu terkadang kita membutuhkan ini nggih, teman untuk saling membantu ketika untuk mengentrikan hasilnya. Kemudian laporan hasil asesmennya itu melaporkan hasil asesmen yang telah dilakukan dan membuat rekomendasi. Maksudnya di sini adalah setelah kita melakukan asesmen, melakukan evaluasinya, kita wajib untuk melaporkan. Melaporkannya biasanya di sini kita dalam bentuk program yang kita buat, yang dilampirkan oleh hasil asesmen yang telah kita buat juga sebagai lampiran. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, di stop sharing aja. Ini saya mau sharing. Nah. Lah, di sini Bapak Ibu tadi kan ada 10 asesmen non-tes nggih, karena ini di sini saya juga terbatas waktu, jadi di sini saya demonstrasikan mengenai asesmen non-tes sosiometri dan ini nggih, AKPD. Apakah terlihat Bu Rinda? Tadi terlihat enggak ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Iya, sekarang tapi udah tertutup. Terlihat. Sebentar, ini saya buka lewat Excel aja. Nah, ini yang saya contohkan adalah sosiometri Bapak Ibu. Nanti saya kasih jenengan semua aplikasi yang sudah saya miliki sehingga nanti jenengan tinggal mendownload. Hanya saja yang saya kasih tahu caranya nanti hanya dua ya, KPD dan sosiometri. Untuk yang lainnya monggo nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing karena mengingat keterbatasan waktunya. Nah, di sini adalah sosiometri. Sosiometri ini bukan saya sendiri, Bapak Ibu yang buat adalah dari Bapak Prof. Mastur ini, Prof. Prayet dan Pak Mastur nggih. Jadi sosiometri ini untuk Bapak Ibu apabila ingin mengetahui kira-kira yang masuk dalam konseling kelompok dan bimbingan kelompok ini anak-anak siapa saja sih. Nah, ini sosiometri sangat cocok untuk digunakan. Kenapa? Karena untuk sosiometri sendiri adalah anak-anak cukup menuliskan dua nama teman yang disukai dan dua nama teman yang tidak disukai. Nah, ini apa ini namanya? Ini adalah angket sosiometrinya nggih. Ini nanti bisa di-print kalau mau melakukan asesmen di-print saja kemudian dibagi ke anak-anak. Nah, untuk cara menginputnya adalah masuk ke tabulasi Bapak Ibu. Di tabulasi ini nanti jenengan menuliskan satu-satu nama siswa. Misal di kelas 7B ini, jenengan entrykan dulu namanya, kemudian yang dipilih siapa? Kode 1 adalah untuk siswa yang disuka pilihan pertama. Kode 2 adalah siswa yang disuka pilihan kedua. Kode 3 adalah siswa yang tidak disuka pilihan pertama. Kode 4 adalah siswa yang tidak disuka pilihan kedua.
Jadi begitu nggih. Kemudian dari indeks pemilihan ini nanti akan ketahuan dari 31 siswa ini siapa sih kira-kira anak yang populer atau sangat dipilih di dalam kelas tersebut. Nah, di sini bisa kelihatan yang grafiknya paling tinggi adalah atas nama Muhammad Fikri Firmansyah. Artinya Fikri ini paling populer di kelas 7B terlihat dari grafik di sini. Kemudian populer nomor 2 adalah Nur Aini dan terpopuler nomor 3 adalah Kalinda Eka Radita. Lalu bagaimana kita bisa melihat anak-anak yang sering ditolak di dalam kelas? Kita bisa lihat di indeks penolakan ini Bapak Ibu. Di indeks penolakan ini bisa kita lihat atas nama Novan Adhar Fahrezi, dia ditolak sebanyak 15 siswa di kelas. Artinya dia paling tidak disuka di kelas Bapak Ibu. Oke, entah itu karena dia rame sendiri atau nakal, suka usil dan sebagainya. Lah nanti di angket sosiometri itu anak-anak kan akan menuliskan alasannya apa. Dia tidak menyukai si A, si B, si C, si D. Sehingga untuk di indeks penolakannya nanti akan ketahuan di sini. Nomor 15 Novan ini ditolak sebanyak 15 orang dan Dwi Putri Lianasari ditolak sebanyak 10 orang. Lalu bagaimana kita ingin membandingkan anak-anak yang dipilih dan ditolak? Kita nanti masuk ke menu indeks pemilihan dan penolakan. Lah, yang garis biru adalah garis anak-anak yang dipilih, sedangkan yang merah adalah anak-anak yang ditolak. Dari sini bisa kita lihat adalah Novan Adhar Fahrezi merupakan anak yang terisolir di kelas ini. Jadi dia tidak disukai teman-temannya karena garis merahnya sangat panjang, yaitu 15 siswa. Kemudian disusul Dwi Putri Lianasari, dan yang ketiga adalah Cika Putri Aulia. Gitu nggih. Kemudian kalau di sosiometri, kalau kita mau ngeprint satu-satu hasilnya, kita bisa ngeprint sesuai dengan nomor absennya. Jadi nomor absen ini tinggal Bapak Ibu ketik saja. Absen 1 tadi atas nama Adlin Nuzura, berarti ini tinggal di print. Sudah bisa ketahuan Bapak Ibu, teman yang dipilih atas nama Muhammad Fikri, yang kedua atas nama Ifatur Rozi. Untuk teman yang ditolak atas nama Cika Putri Aulia, dan yang ditolak kedua atas nama Novan Adhar Fahrezi. Gitu nggih. Ini bisa di-print satu-satu sebagai lampiran kita dalam membuat program bimbingan dan konseling. Kemudian di sini namanya kartu sosiometri, kemudian kita ke sosiogram. Sosiogram ini kita gunakan untuk melihat anak-anak ini bentuk atau grafik diagramnya seperti apa sih. Nah ini nanti Bapak Ibu install di laptop masing-masing sehingga nanti tampilannya seperti ini. Bisa terlihat kotak kecil start from ini. Bu Indri kelihatan enggak? Kotak kecil sosiogramnya kelihatan ya? Oke. Kalau diinstal di punya saya itu nanti akan muncul sosiogram, kemudian filenya akan ketahuan yang dipilih dan yang ditolak. Nggak muncul kayaknya ya. Karena ini aplikasi yang saya gunakan. Oke, Bapak Ibu sebentar nih. Jadi ini saya pindah dulu. Karena ketika aplikasi itu terinstall, iya, keliru. Share screen semua ya. Karena kalau di Excel itu harusnya munculnya sosiogramnya seperti ini. Bentar, muncul. En-
Lah, ini namanya sosiogram Bapak Ibu. Kalau nanti diinstal di laptop masing-masing akan kelihatan anak-anak tadi yang terpopuler siapa, yang terisolasi berapa. Lah gunanya di plot sosiogram ini untuk mengetahui anak yang nanti akan membentuk segitiga berarti dia punya hubungan yang lebih kuat. Anak yang membentuk jala berarti dia hubungannya agak renggang dengan temannya. Tapi kalau membentuk bentuk trapesium berarti dia mempunyai koneksi atau network yang luas dengan teman-temannya. Nggih. Kalau di sosiogram itu nanti ada gambar lingkaran, kemudian ada juga gambar kotak gitu ya. Jadi bergantung nanti Bapak Ibu pilihnya yang mana. Jadi harus diinstal dulu. Ini saya tunjukkan yang square. Oh, ini agak nyandet ini. Nah, ini kalau yang bentuk kotak. Ini sosiometri yang bentuk kotak. Jadi Bapak Ibu ingin yang mana? Jadi nanti terserah mau pilih yang bundar atau yang kotak nih. Ini untuk sosiogramnya. Kemudian bentar analisa hasil. Oke. Nah, share screen lagi. Kemudian untuk dianalisa hasil nanti Bapak Ibu bisa melihat top skor 10 orang yang terisolir itu siapa. Karena di sini untuk membuat RPL bimbingan kelompok dan konseling kelompok pun kita acuannya nanti dari sini. Oh, untuk anak yang terpopuler di dalam kelas itu adalah 10 orang ini. Kemudian anak-anak yang terisolasi adalah 15 anak ini. Lah, untuk anak yang 15 ini mungkin di konsep kebimbingan kelompok dulu, sekiranya apa yang menyebabkan mereka terisolasi di dalam kelas tersebut. Kemudian jika nanti dirasa perlu konseling kelompok, ya monggo tinggal dilakukan konseling kelompok untuk membantu menyelesaikan masalah anak-anak tersebut. Karena anak-anak yang terisolasi di kelas seperti ini, Bapak Ibu cenderung juga membuat kelompok juga di luar kelas yang mana mereka sama-sama mempunyai nasib yang sama. Jadi ketika di kelas itu dia ditolak oleh siswa-siswa yang lain, maka dia punya kecenderungan mencari teman yang sama-sama terisolir juga. Sama-sama kalau di dalam bahasa Jawa itu sing sama nggak diboloi gitu. Jadi masing-masing itu membentuk circle-circle sendiri. Lah ini perlu dibantu Bapak Ibu karena kasihan daripada nanti dia terbuli di dalam kelasnya. Wonten nggih? Kemudian yang kedua, saya mau share screen mengenai AKPD. Waktu. Oke. Nah, AKPD-nya sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Ini namanya angket kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Jadi AKPD ini totalnya 50 butir pernyataan yang mana anak-anak tinggal mencentang yang sesuai dengan kondisi dan ini keadaan masing-masing. Tinggal contoh nomor 1, saya belum bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika itu sesuai dengan kondisi dan keadaan dirinya, dia tinggal mencentang. Kalau tidak, berarti dicentang tidak. Kemudian untuk entry-nya sendiri, apabila Bapak Ibu menggunakan Google Form, nanti tinggal dikopas aja hasil isian anak-anak ke dalam entrian ini. Nah, ini untuk AKPD di bagian entry-nya, kemudian di profil kelasnya nanti akan ketahuan mana prioritas yang sedang, tinggi, dan rendah untuk diberikan layanan. Oke, contoh
untuk yang tinggi adalah saya belum memahami kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Di sini prioritasnya sangat tinggi, yaitu 16,78%, sehingga itu perlu Bapak Ibu buat suatu program layanan yang terintegrasi di dalamnya. Bagaimana sih caranya agar anak-anak ini mendapatkan bimbingan agar tahu mengenai kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Jadi kalau di AKPD seperti itu. Kemudian di profil konseling ini kita dapat melihat anak-anak yang punya masalah ini di poin atau butir nomor berapa aja. Dan di deskripsi kebutuhan ini sesuai dengan BK komprehensif Bapak Ibu layanan dasarnya ada 4, yakni bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sini sudah ngeling semuanya. Kemudian untuk deskripsi kebutuhan sarana, meliputi apa saja yang perlu dibutuhkan di dalam ruang BK tersebut. Kemudian untuk di rumusan tujuan peserta didik ini nanti kita gunakan ketika membuat modul layanan atau program BK dalam program tahunannya. Ini nanti kita taruh depan sendiri. Nah, untuk komponennya di sini adalah layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem. Ini mengenai materi-materi apa saja yang mereka butuhkan. Jadi kalau di layanan dasar akan ketahuan dia membutuhkan materi layanan ini nomor 1 sampai 28. Kemudian untuk di peminatan dan perencanaan peserta didik, mereka membutuhkan nomor 1 sampai 8 ini mulai dari cara mendapatkan beasiswa, cita-cita dan karirku, jenis pekerjaan, mengenal bakat, minat, hobi, dan karir seperti itu. Untuk layanan responsif sendiri berkaitan dengan konseling Bapak Ibu, mengenai cara menjaga kesehatan, membina hubungan yang baik dengan guru dan karyawan, membina hubungan dengan teman, dan sebagainya. Ngoten nggih. Nah, untuk di pengembangan tema sendiri, ini adalah membantu kita dalam mengembangkan tema yang ada di dalam modul. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kedua, yakni Ibu Titin, bagaimana cara mengintegrasikan hasil asesmen ini ke dalam sebuah modul layanan BK yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, termasuk sekolah penggerak itu seperti apa. Ini nanti Bapak Ibu saya berikan jadi satu di Google Drive ya, ada sosiometri, DCM, AUM, PTSDL, kemudian ITP, semuanya nanti Bapak Ibu download sendiri, kemudian diinstal di laptop atau device masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sari atas penyampaian materi dan pengalamannya yang luar biasa pada hari ini. Bagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baiklah, hadirin sekalian, untuk materi yang kedua dengan tema integrasi hasil asesmen non-tes ke dalam layanan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Titin Rosida MPD. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan Ibu Titin lewat CV-nya beliau. Ibu Titin Rosidah MPD, beliau lahir di Mojokerto 30 November 1985, unit kerjanya di SMP Negeri 1 Pungging, Kabupaten Mojokerto. Untuk riwayat pendidikannya, untuk D2-nya di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2003 sampai dengan 2005, untuk S1-nya, S1 BK-nya, tahun 2005 sampai dengan 2009 di Universitas Darul Ulum Jombang. Di tahun 2022, beliau pendidikan PPG, dan di tahun 2020 sampai dengan 2023, beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Untuk hasil karyanya, untuk penelitian ilmiahnya tahun 2019 juga melakukan penelitian sampai dengan tahun 2023
di jurnal Sinta 4. Untuk riwayat pengembangan dirinya tahun 2021, ini workshop program pencegahan perundungan jenjang SMP, sampai dengan tahun terakhir ini 2023, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis TIK atau PEMPATI. Oke, itu CV dari Ibu Titin. Kita sapa dulu Bu Titin. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Ibu membagikan ilmunya? Silahkan. Monggo silakan. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Yang saya hormati teman-teman guru BK yang hebat, kepada Bu Sari juga salah satu narasumber. Selamat siang. Semoga pada siang hari ini kita bisa belajar atau sinau bareng. Intinya di sini mungkin ada yang lebih paham bisa memberikan masukan. Jadi bisa dibilang ini namanya Senin Sinau, di mana kita bareng-bareng belajar bagaimana apa sih kurikulum merdeka, karena ini mungkin sudah lama digaungkan, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin kita masih mengalami beberapa kebingungan, apalagi di ranah BK. Baik, izinkan saya mungkin bisa dibantu. Saya sendiri apa admin ini? Ada host yang men-share Ibu. Baik, terima kasih. Tadi di awal mungkin sudah dipaparkan dengan begitu baik oleh Bu Sari tentang asesmen non-tes, di mana dalam BK asesmen itu adalah jiwanya. Tanpa asesmen BK itu tidak ada jiwanya. Sehingga kemampuan seorang konselor untuk melakukan asesmen itu sangat penting. Kalau mungkin di asesmen tes, mungkin kita dibantu dengan beberapa profesional. Tetapi kita bisa melakukan asesmen di ranah non-tes. Yang tadi sudah ada beberapa yang sudah dipaparkan oleh Bu Sari. Baik, apa yang harus dilakukan ketika hasil asesmen itu setelah kita dapatkan? Bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kurikulum merdeka? Sebelumnya kita bahas dulu bimbingan konseling dalam kurikulum merdeka. Mungkin lanjut langsung saja, next dulu, lanjut. Nah, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebenarnya itu mudah dilakukan. Kenapa? Karena sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua, ketika kita membuat RPL jangan takut bahwa ini salah. Sebenarnya kita namanya merdeka, kita bebas melakukan asal sesuai dengan ranahnya. Oke. Jadi mudah dilakukan. Kedua, fleksibilitas, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemauan peserta didik. Tiga, pasti sederhana, karena kurikulum ini akan fokus pada membangun perilaku atau jiwa peserta didik. Next. Oke, lanjut. Oke, mungkin ini sudah sangat dipahami, tentang layanan bimbingan konseling pada Permendikbud nomor 111 tahun 2024 tentang pengertian dari bimbingan konseling dan tujuannya. Next. Lanjut, jadi kita langsung fokus pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini peran layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka. Ada beberapa poin sebenarnya yang harus kita pahami dalam kurikulum merdeka ini.
selain kita menjalankan 4 komponen program tadi, juga 4 bidang di mana ada komponen layanan responsif, layanan dasar, dan yang lainnya, dan 4 bidang karir, bidang sosial, pribadi, dan belajar. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka, itu ada poin yang harus dimasukkan di dalam RPL-nya. Sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis, yaitu memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. Yang kedua, memuat nilai-nilai pada bimbingan dan konseling yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti dimasukkan dalam RPL, baik nanti RPL-nya itu layanan klasikal, layanan dasar, atau layanan responsif. Dalam bimbingan PK yang kurmer itu dipaparkan dimensi apa yang memuat dalam layanan tersebut. Ada beberapa dimensi ya, ada mandiri, ada benar kritis ya, dan yang lainnya. Terus bimbingan dan konseling ikut menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah ya menjadi salah satu koordinator dalam P5, karena memang ini menjadi salah satu bagian di mana bimbingan konseling diikutkan. Next. Ya, idealnya dalam satu konselor atau guru bimbingan rasionya 150 atau sampai 160 peserta didik atau konseling. Tetapi pada kenyataannya pada saat ini karena memang beberapa sekolah mengalami kekurangan guru BK, sehingga banyak guru BK yang harus mengampus sampai 200 peserta didik. Dan itu sebenarnya kurang ideal. Karena apa? Karena guru BK itu bukan guru kelas. Karena guru BK harus melihat kebutuhan setiap peserta didik. Satu individu itu punya satu keunikan. Jadi kenapa guru BK itu cuma 150? Nah, sebenarnya kita menghadapi 10 anak saja dengan keunikan yang berbeda itu sebenarnya sudah cukup kita untuk berpikir. Nah, apalagi 150. Jadi itu mungkin kita belajar memberikan pemahaman kepada guru yang lain. Karena mungkin persepsi sekarang, guru BK enak ya, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, mungkin kita harus memberikan pemahaman bahwa kenapa guru BK idealnya 150? Karena yang kita hadapi adalah individunya, secara pribadinya, dan setiap individu unik. Setiap individu potensinya berbeda, karakternya juga berbeda. Baik, next. Maaf ya, Bapak Ibu, saya mungkin loncat-loncat, karena mungkin ini sudah Bapak Ibu pahami dalam bimbingan konseling, karena harapan saya mungkin saya nanti fokusnya ke RPL-nya. Bagaimana hasil asesmennya kita implementasikan pada rancangan layanan. Yeah. Ini nanti mungkin saya share PPT-nya, mungkin bisa nanti dipelajari di waktu Ibu senggang. Ya. Ada peran layanan BK dan konseling dalam kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka itu adalah kolaborasi, inti dari kurikulum Merdeka itu kolaborasi. Jadi BK harus mampu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Oke, next. Nah, ini implementasi layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka. Tadi ada 4 bidang, ada bidang ini bidang layanan pribadi. Otomatis diimplementasinya harapannya layanan ini mampu membantu peserta didik mencapai perkembangan pribadinya secara optimal. Oke, ada empat itu: mengenali peserta didik, mendengarkan aktif,
mengajak diskusi, dan memberikan dukungan. Next. Nah, pada bimbingan bidang layanan belajar, di sini implementasinya yaitu layanan dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menggali potensi diri untuk belajar. Nah, guru BK dan tim pengolah hasil asesmen akan menyampaikan kepada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran bisa melakukan asesmen kognitif sebelum memulai pelajaran, dan konselor bisa melakukan asesmen non-kognitif. Oke. Manfaatnya apa? Untuk mengetahui profil peserta didik dan kesiapan belajar sebagai bahan untuk membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Pemanfaatan hasil asesmen bagi guru BK yaitu mengembangkan program BK sesuai dengan kebutuhan, memberikan layanan BK sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke. Selanjutnya, ini di bidang sosial. Selanjutnya, next. Yang terakhir, bidang karir. Ya, baik, itu tadi pemaparan sekilas tentang bagaimana implementasi layanan bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka. Saya mohon izin share screen, boleh? Silakan Ibu. Ini, Monggo Bu Titin. saya minta maaf ya, mungkin ini ada salah satu RPL yang ini mengacu pada kurikulum Merdeka. Belum keluar, ya? Belum Ibu. Belum keluar. Mungkin bisa diulang lagi Bu. Masih Yes. belum keluar. Yes, sebentar ya. Iya. Ini masih saya ulang lagi. Sudah terlihat? Masih belum. Ini sudah. Mungkin bisa dibantu tadi Oh ini RPL-nya. sudah Sudah. mulai tampil. Sudah ya? Terlihat ya? Modul ajar tentang bidang sosial, orientasi lingkungan sekolah baru. Baik. Di sini Ibu Titin masih belum terlihat. oke. Apa Kalau mungkin gitu, jaringan ya? saya keluar dulu, mungkin dibantu admin. Tadi sudah saya share ke Bu Sari. Oh iya. Ya, saya Iya keluar Ibu. dulu sebentar. Kenapa ini? Sabar ya Bapak Ibu hadirin, masih dicoba untuk share screen-nya. Oke, bentar. Ini saya tidak tahu ini kenapa. Macet. Mungkin Bu Titin stop sharing dulu, Bu, ya.
Iya, ini sebentar. Nggak tahu macet, Bu. Sorry, sebentar. Oh iya. Saya kalau keluar gelas saja dulu. Keluar pun juga sih. Nah, ini sudah tampil modul ajarnya. Oh ya, masih menunggu Bu Titinnya masuk kembali. Sambil menunggu Bu Titin join kembali, ini kita lihat di kolom pertanyaan dulu sambil menunggu Bu Titin melanjutkan pemaparan materinya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari Bu Rizka Yelma. Apa boleh membagikan aplikasi sosiogramnya kakak? Ini pasti ditujukan ke Ibu Sari. Terus yang kedua ini hampir sama pertanyaannya dari Ibu Amelia SMP Negeri 1 Gempol. Ibu Sari minta izin aplikasi sosiometrinya apakah harus pakai master? Nah, ini saya memberikan kesempatan untuk Ibu Sari menjawab pertanyaan dari Ibu Amelia dan Ibu Rizka. Silakan, monggo Bu Sari sambil menunggu Bu Titin. Berarti ini saya jawab dulu, nggih, Ya, Bu. nggih, monggo. Nggih, nggih. Nggih, Bu, nanti saya kirim ini satu file, ada 8 instrumen non-tes yang nanti bisa Ibu download secara gratis. Kemudian nanti bisa Ibu install untuk sosiometri sendiri, untuk ngelink ke sosiogramnya memang harus menginstal aplikasi yang ada di dalam box 2. Jadi untuk di sosiometri itu nanti ada box 1 dan box 2. Nah, untuk box 2 Ibu harus menginstal ini nggih, setupnya agar dia terinstall di laptop jenengan. Ngonten nggih? Terima kasih Ibu Sari atas jawabannya. Ini Bu Titin apakah sudah gabung kembali? Ya, Oh iya, selamat datang kembali Bu. gue, Nggih, saya gabung pakai HP karena mungkin nggih, Nggih, nggih. Ibu Titin ini sudah tampil nggih. layarnya. Baik, terima kasih untuk modul ajar. Ini yang saya tampilkan adalah pelayanan klasikal, di mana saya menggunakan bidang sosial pada orientasi lingkungan sekolah baru. Ada informasi umum, di mana ada paparan kompetensi awal, bisa pengenalan visi misi sekolah, mengenal struktur organisasi sekolah, mengetahui fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah. Dan target peserta didik itu ada 3, di mana dipaparkan juga peserta didik itu ada 3 poin target, ada A, B, C, dan D. Selanjutnya mungkin bisa scroll ke atas. Nah, di situ ada kompetensi inti, ada pemahaman bermakna, terus ada pertanyaan formatik. Nah, ini yang membedakan dengan RPL sebelumnya, di mana dalam kurikulum Merdeka memang ada pertanyaan formatik yang bisa kita berikan ketika di awal kegiatan bimbingan klasikal. Next, atas. Ini adalah format yang saya ambil dari modul BK Layanan Inspiratif yang diberikan oleh Kemendikbud, di mana
Nah, ada topik layanan, ada komponen layanan ini hampir sama, sasaran, bidang sosial, dan yang lainnya. Yang membedakan adalah di SKKPD-nya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sari bahwa kita sudah mempunyai SKKPD yang ada di POPBK, yang ada 11. Tetapi di modul BK Layan Inspiratif itu, di SKKPD-nya itu ada 3 tahapan. Ada tahapan pengenalan, tahapan akomodasi, dan tindakan. Bu, apakah dalam RPL itu kita menggunakan semua? Tidak. Kita hanya menggunakan 1 tahapan saja. Kita menggunakan tahapan apa? Kalau di awal pasti tahapan pengenalan. Yaitu ada, yaitu mengidentifikasi berbagai aktivitas keseharian untuk mengembangkan potensi dan hobi yang dimilikinya. Itu di RPL pertama. Nah, yang selanjutnya ada poin profil pelajar Pancasila. Di poin pelajar Pancasila itu kita juga memaparkan nilai apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Di sini ada nilai mandiri dan nilai bernalar kritis. Terus pada kegiatannya, karena ini tadi di awal sudah dipaparkan waktunya 2 kali pertemuan, otomatis ada step, ada tahapan, di mana ada kegiatan awal, itu di pertemuan 1, tahapan inti, dan tahapan penutup. Terus scroll ke bawah, itu ada tahapan kedua, ada pertemuan kedua. Nah, itu juga sama, ada tahapan awal, inti, dan penutup. Yang membedakan adalah mungkin bisa scroll ke atas, kayak evaluasi proses sama hasil hampir sama. Kita mau menggunakan seperti apa, bisa menggunakan yang seperti Bapak Ibu lakukan, ada proses hasil yang ada skornya, ada nilainya 1, 2, 3, dikalikan gitu ya, boleh, atau menggunakan centangan. Itu bisa mungkin di scroll ke atas, itu ada. Oke. Terus nah, bisa lanjut lagi. Nah, yang ini sama. Nah, ini yang membedakan di mana asesmennya di dalam kurikulum Merdeka itu ada asesmen non-kognitif dan kognitif. Sebenarnya asesmen ini di awal diberikan itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Selanjutnya, itu asesmen kognitifnya di bawah. Nah, ini ada identifikasi, asesmen kognitif, ada identifikasi, ada pertanyaan, ada kemungkinan jawaban, ada skor, dan rincian tindak lanjut. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Terus di bawahnya, mungkin ada pertanyaan, kenapa ada pengayaan dan remedial? Di BK tidak ada pengayaan dan remedial, tetapi kenapa di TPL ini ada? Nah, itu mungkin yang pernah ditanyakan juga, sebenarnya pengayaan sama remedial ini dilakukan di layanan klasikal. Ketika ada remedial berarti ketika peserta didik 50% belum mencapai capaian tujuan. Ketika tidak mencapai capaian tujuan itu ada namanya remedial. Remedialnya apa? Bisa melakukan bimbingan kelompok, diberikan bimbingan secara khusus. Oke, itu remedialnya. Pengayaannya itu bisa
memberikan tutor teman sebaya. Ini di bawahnya ada lampiran materi. Scroll. Lampiran materinya. Nah, ini instrumen penilaian hasil. Bu, kok berbeda dengan yang saya lakukan? Tidak apa-apa, Bu, karena kita kan kurikulum merdeka. Kita merdeka mau melakukan format yang seperti apa. Tetapi yang harapannya tujuannya tetap sama. Dari hasil instrumen penilaian hasil ini, tujuannya apa? Kita bisa mengukur tingkat keberhasilan dari layanan kita. Boleh pakai format seperti ini, atau mungkin format yang biasa Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya ada instrumen penilaian hasil dan proses. Nah, kenapa saya menggunakan centang ya dan tidak? Nah, tidak apa-apa, karena tetap nanti kita menentukan nanti keberhasilan dari proses itu. Tujuannya kan mengetahui prosesnya itu berjalan apa tidak. Bu, saya biasanya pakai yang kolom itu ya, yang 1, 2, 3 itu ya. Nah, itu juga Bu. Ini sudah. Ini tuh yang RPL dari layanan klasikal. Ada beberapa poin yang sama, tetapi hanya ada penambahan. Penambahannya di mana? Memasukkan nilai profil pelajar Pancasila, terus melakukan SKP, pengembangan SKPD-nya di tahapan yang mana. Untuk yang lainnya hampir sama. Ini asesmen ini beda Bu ya, mungkin kok ada asesmen non kognitif sama kognitif. Apakah sama dengan asesmen yang seperti dipaparkan oleh Bu Sari? Beda Bu. Kalau yang dipaparkan Bu Sari adalah asesmen non-tes yang dilakukan untuk kita mengetahui, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, agar kita bisa melakukan tindak lanjut. Dari asesmen yang dipaparkan di awal itu, kita akhirnya menentukan dari AKPD. AKPD dari kelas 7A, ternyata banyak siswa yang belum memahami tentang belajar efektif. Nah, dari hasil AKPD itu, kita akhirnya membuat layanan klasikal. Oke. Nah, bedanya apa sama yang asesmen non-kognitif? Ini asesmen kognitif ini diberikan di awal. Ini biasanya juga dilakukan oleh guru mata pelajaran. Ada asesmen juga non-kognitif. Biasanya ada beberapa pertanyaan. Apa harapan kamu? Bagaimana perasaan kamu ketika di pelajaran matematika? Kalau kamu di rumah, biasanya belajar sama siapa? Apa sih yang menyenangkan saat kamu belajar di rumah? Apa sih yang tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah? Yang tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana lingkungan belajarnya, bagaimana tentang perasaannya, kan gitu. Ini untuk di awal. Asesmen kognitifnya untuk mengetahui sejauh mana anak mengetahui topik yang akan kita pelajari. Mungkin itu. Sebenarnya saya ingin sekali memaparkan tentang RPL konseling kelompok sama konseling individu. Tapi saya ada kendala di sinyal, nggih. Mungkin nanti bisa saya berikan di Google Drive tentang perbedaan RPL layanan konseling kelompok dan konseling individu. Ya, kalau di konseling kelompok itu ada pemaparan awal tentang dari mana kita mendapatkan
asesmen itu. Oke, seperti itu. Ada deskripsi permasalahan juga. Oke. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mungkin bisa nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, Ibu. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, demikian tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Titin, narasumber kedua kita, pemaparan ilmu yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya, kita melanjutkan sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu hadirin yang memiliki pertanyaan, saya ingatkan lagi, yang memberikan saran atau pendapat boleh disampaikan di kolom chat. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari Bu Rizka, pertanyaannya bagaimana tentang asesmen non-tes pada siswa inklusi yang membaur belajar dengan anak normal di kelas biasa. Ini saya persilakan untuk Bu Sari, dan nanti mungkin ada tambahan dari Ibu Titin. Monggo, silakan Bu Sari. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu Indri. Mohon izin Ibu Rizka Yalma ini untuk siswa inklusinya dengan kategori apa nggih, Bu? Kalau boleh tahu. Ibu Rizka bisa unmute. Silakan, monggo Ibu Rizka Yelma. Hiperaktif. Hiperaktif, kategori hiperaktif, tunawicara. Itu dari Ibu Rizka Yelma. Monggo Ibu Sari. Oke, untuk anak inklusi yang saya tahu memang ada GPK khusus Bu yang memberikan asesmen untuk diagnosa awal anak-anak ABK sehingga jika memang anak tersebut membutuhkan pendampingan dari GPK monggo dikoordinasikan dengan GPK yang bersangkutan. Kalau untuk asesmen BK sendiri, jika dirasa memang anak itu masih bisa mengikuti atau masih bisa mengerjakan asesmen yang biasa kita lakukan di bimbingan konseling, nggih monggo. Tapi jika memang dirasa anak tersebut belum belum bisa mengikuti, nggih monggo dikondisikan dengan GPK yang ada di sekolah Bu Rizka wonten. Mungkin dari Bu Titin ada tambahan mungkin Bu Titin. Hampir sama dengan Bu Sari bahwa siswa yang berkebutuhan khusus sebenarnya itu ada namanya RPP modifikasi atau RPP inklusi, di mana nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan. Terus bagaimana dengan asesmen kontesnya? Itu nggih pertanyaannya ya. Nggih. Kalau asesmen itu memang diberikan sebenarnya untuk siswa reguler. Kalau siswa berkebutuhan khusus, asesmennya pasti sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kalau siswanya tunawicara, otomatis yang memberikan adalah asesmen yang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Titin dan Ibu Sari. Ini untuk lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryati. Dalam penyusunan laporan sebaiknya di akhir ataukah di awal? Soalnya kalau di sekolah kami, di awal tahun pelajaran sebelum kita menentukan kebutuhan peserta didik, sudah dianjurkan untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran. Seperti itu. Monggo Bu Sari dulu, nanti bisa ditambahi sama Ibu Titin. Silakan. Oke, terima kasih Bu Indri. Jadi kalau di sekolah saya memang untuk program
Asesmennya kita lakukan pada bulan Juli, Bapak Ibu, ketika kita menerima peserta didik baru untuk yang kelas 7. Programnya nanti kita susun dan disahkan per Agustus. Itu langsung saya jilid hardcover bersama dengan tim BK di sekolah. Kemudian untuk pelaporan evaluasinya itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi laporan evaluasi itu nanti hasil dari laporan klasikal, konseling, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal yang kita lakukan, kunjungan rumah itu kita jadikan satu. Tapi kalau untuk program tetap di awal Juli itu kita melakukan asesmen, Agustus itu program sudah jadi. Ini sebenarnya mau saya tunjukkan jenis programnya yang sudah dijilid hardcover seperti skripsi, hanya saja kuncinya saya lupa naruh. Mungkin Bu Titin bisa jawab dulu sambil saya ambil kuncinya, Bu Titin. Nggih. Monggo Bu Titin. Kalau di sekolah saya juga ketika di Juli Agustus kita harus memberikan program kerja kita, tetapi intinya di kami itu fleksibel. Jadi ketika nanti ada perubahan sesuai dengan kebutuhan tidak apa-apa. Jadi kita mengumpulkan saja dulu yang ada dari hasil asesmen yang ada dulu. Mungkin dari ketika di awal mungkin kalau di saya ketika awal itu ada nanti itu rapat wali murid itu saya juga menyisipkan saya titip biasanya saya titip ke wakil kurikulum yaitu tentang data peserta didik terus tentang angket angketnya simple sebenarnya kalau saya angketnya simple saya tidak menggunakan angket karena masih di awal tentang pertanyaan-pertanyaan bagaimana kenapa kamu milih sekolah di sini seperti itu terus tentang kesukaannya hobinya di bawah angket jadi ada angket peserta didik ada data-datanya di bawahnya saya sisipkan sedikit saja tentang alasannya masuk di sekolah terus kesukaannya apa hobinya apa mungkin itu juga mungkin jadi apa ya patokan kita di awal karena kita minim data asesmen untuk yang kelas 7. Kalau kelas 8 9 mungkin kita sudah ada datanya. Oke, kita hanya melanjutkan. Jadi tetap kita membuat program, kita memberikan kepada kepala sekolah mungkin datanya sudah ada tetapi untuk realnya kita menyesuaikan, kita fleksibel, tidak harus yang diberikan adalah layanan klasikal tentang adaptasi. Ya. Ternyata ketika dalam pelaksanaannya kita tidak melakukan adaptasi, tetapi melakukan tentang bagaimana nyaman di sekolah, mencari sahabat baru seperti itu. Kalau di tempat saya seperti itu, jadi administrasinya sangat fleksibel. Mungkin di tempat yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Intinya kita tidak terlalu kaku lah, Bu. Tadi di Kurumari kita fleksibel gitu kan karena kebutuhan anak itu kan tidak sama di awal semester di tengah atau mungkin akhir semester seperti itu jadi, mungkin ini seperti itu saja. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari ini Ibu apa Bapak ya Pak untuk Bapak nggih. Untuk Bapak Wendelinus Woge, beliau bertanya, asesmen diagnostik non-kognitif seperti gaya belajar, apakah dilakukan di awal pembelajaran atau ajaran baru siswa masuk sekolah? Nah, ini pertanyaan dari Pak Wendelinus Woge. Monggo, silakan. Mungkin Bu Sari yang menjawab. Oke. Ini saya mau jawab yang Ibu tadi yang tanya mengenai asesmen dilakukan di awal apa akhir itu nggih. Jadi kalau asesmen dilakukan di awal kita sudah membuat programnya nanti kita jilid seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Hah? Nah, ini. Nah, kelihatan. Nah, ini namanya program BK tahunan Bapak Ibu. Ini kita jilid, kita sesuaikan dengan modul Kumer.
sesuai dengan yang dianjurkan. Dan dalamnya itu setelah ada modul, ada RPL, kita lampirkan hasil asesmen kita. Jadi kalau saya pakai sosiometri dan AKPD, maka hasil sosiometri dan AKPD saya lampirkan di belakangnya. Kemudian untuk laporan evaluasinya adalah 1 tahun sekali dan itu memang harus dilaksanakan karena webinar saya yang pertama kemarin membahas mengenai cara membuat laporan evaluasi tahunan dan itu tebelnya segini seperti kita membuat tesis atau disertasi. Itu dijadikan satu layanan kita yang telah kita lakukan kepada siswa apa aja dalam 1 tahun itu nanti baru dijilid. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi asesmen diagnostik non-kognitif seperti gaya belajar apakah di awal pembelajaran atau ajaran baru? Ya, kalau di sini untuk gaya belajarnya saya dapat datanya dari hasil tes IQ Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan psikolog untuk pelaksanaan tes IQ, di situ selain kita mendapatkan skor hasil tes IQ, kita juga mendapatkan rekomendasi peminatan, kemudian jenis gaya belajar yang dimiliki anak-anak, kemudian nanti dia arahnya, bakat minatnya seperti apa. Sehingga dari hasil psikolog itulah saya preteli satu-satu istilahnya saya bedah gitu nggih. Jadi atas nama ini gaya belajarnya apa, ini gaya belajarnya apa sehingga terintegrasi. Jika nanti waka kurikulumnya membutuhkan gaya belajar, ya saya tinggal kasih filenya. Tapi kalau nanti waka kurikulumnya minta hasil gaya belajar beserta tes IQ, beserta dia termasuk anak yang punya kecerdasan cerdas rata-rata tengah atau rata-rata bawah, itu nanti saya juga sudah punya pegangannya gitu. Jadi itu di awal Bapak Ibu sehingga kalau kita membuat program BK memang seyogyanya kita menganggarkan pelaksanaan tes IQ lewat dana BOS. Wonten nggih. Jadi itu bisa dilakukan di bulan Juli, Agustus. Dan harapannya akhir Agustus program kita sudah bisa disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagaimana kita dapat melaksanakan layanan BK yang terintegrasi di sekolah. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Titin? Oke, hampir sama mungkin. Kalau tes gaya belajar mungkin di awal. Ini sama. Terima kasih. Karena keterbatasan waktu, ini ada 2 pertanyaan lagi, mungkin saya bagi nanti biar waktunya mencukupi. Untuk yang dari Bapak Mahfudlo, SPSI, beliaunya bertanya bagaimana jika siswa tidak benar-benar serius dalam mengisi instrumen non-tesnya atau mengisinya asal-asalan. Nah, ini mungkin Bu Titin dulu yang menjawab. Oke, nah itu adalah tantangan kita. Kalau mungkin kita kalau non tes kan mungkin bisa dilakukan oleh guru BK. Jadi kita bisa menentukan waktu yang sesuai. Nah, mungkin bisa dilakukan di awal, jam sebelum jam pembelajaran bisa dilakukan. Karena kan kalau di tempat saya BK tidak ada jam pembelajaran, jadi kita masuk ketika ada jam kosong atau ketika kita minta waktu guru mapel seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan. Jadi pemilihan waktu itu juga penting, pemilihan waktu, pemberian pemahaman tujuannya apa kepada peserta didik. Itu untuk meminimalisir anak memberikan apa ya hasil mengisi tes non tesnya itu asal-asalan. Karena apa? Kalau kalian memberikan hasil asal-asalan, otomatis nanti tindak lanjutnya nanti juga mungkin ke anak-anak. Contohnya seperti ini. Kemarin saya itu sekolah bekerja sama dengan Puskesmas melakukan tes kesehatan jiwa dan mental. Oke. Karena mungkin waktu itu suratnya mendadak sehingga kami harus mengumpulkan anak-anak. Dengan waktu yang cukup terbatas, kami memberikan pemahaman tentang ayo kita jawab sejujurnya sehingga nanti ketika hasilnya itu sesuai real kita. Jangan asal-asalan karena nanti ada tindak lanjutnya dari hasil asesmen. Nah, dari asesmen tadi itu ada yang memang beberapa karakter anak itu usil. Dia itu memang sudah dia ketawa gitu kan. Dia mencentang apa? Bu, saya mencentang ya, ingin bunuh diri.
kenapa kamu ingin bunuh diri gitu kan, gitu. Itu kan sebenarnya ada memang anak yang memang ada keinginan untuk bunuh diri, tetapi ada anak yang usil. Karena memang tadi anak usil itu kan ya ingin mencoba kan seperti itu. Nah, jadi hasilnya ketika dilakukan tindak lanjut, akhirnya ada konseling individu yang diberikan oleh pihak Puskesmas. Nah, bagaimana meminimalisir? Berikan waktu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya hasil non-tes tadi sebagai tindak lanjut pelaksanaan layanan, terus pemilihan waktu itu juga penting. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Sari. Terima kasih Bu Titin. Mohon maaf Bapak Ibu serta hadirin, ini karena keterbatasan waktu mungkin ini akan saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Muhammad Rizky Nugroho. Bagaimana jika tidak adanya guru GPK, peran BK hanya membimbing saja? Karena selama di sekolah saya ada beberapa siswa inklusi dan kita referral ke resource center. Terima kasih. Monggo silakan. Mungkin Bu Titit. Pak untuk inklusinya apa kok sampai ke center? Ini Bapak Muhammad ini bertanya bagaimana jika tidak adanya guru GPK, peran BK hanya membimbing saja karena selama di sekolah saya ada beberapa siswa inklusi dan kita referral ke resource center. Terima kasih. Itu Bu pertanyaan dari Bapak Muhammad Rizky. Di sekolah saya juga ada beberapa anak inklusi dan kebetulan belum ada GPK-nya juga. Selama inklusinya masih bisa kita tangani, seperti kayak slow learning, kayak terlambat belajar, mungkin kita bisa membantu diajak ke BK untuk diberikan pendampingan. Karena jujur, kalau mereka dibiarkan di kelas, kasihan. Jadi kita berikan waktu mungkin seminggu bisa 2 kali untuk ke BK, untuk diberikan pendampingan, walaupun mungkin itu belum optimal, tetapi setidaknya sekolahan sudah memberikan memberikan sedikit sebenarnya sedikit perhatian karena memang inklusi itu harus diterima di sekolah reguler. Sekolah tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus, tetapi kenyataannya tidak semua sekolah punya GPK. Dan ada satu solusi, kita menggandeng yaitu sekolah SLB. Tetapi ya sampai saat ini di sekolah saya pun terkendala untuk melakukan kerjasama dengan SLB. Ya terkait banyak hal, kebijakan kepala sekolah, dana yang dibutuhkan, dan MOU-nya. Sehingga ya guru BK-nya yang memberikan waktu lebih sedikit saja untuk mendampingi anak-anak yang inklusi seperti itu. Tapi ya tadi inklusi di sekolah saya masih bisa didampingi, Bu. Kalau inklusinya sampai tunawicara atau yang lainnya mungkin ya agak susah. Ya ada pendampingan dari GPK atau mungkin pendampingan dari guru kerjasama dengan SLB. Oke, terima kasih Bu Titin. Mungkin ada tambahan dari Bu Sari? Oke. Kalau untuk masalah inklusi memang sama Pak Rizky. Jadi Pak Rizky ini kakak angkatan ini ya. Ikut webinar pada siang hari ini. Jadi di sekolah saya juga belum ada GPK, Pak, tapi kita kerjasama sama psikolog di Puskesmas dan ada pendampingan dari tim psikolog di universitas yang sebagai ini sekolah pendamping gitu. Jadi apabila memang kita sebagai guru BK masih
mampu untuk mendampingi anak tersebut, nggih, kita dampingi sebisa kita. Tapi kalau dirasa kita sudah perlu untuk referral ke pihak yang berwenang, nggih, kita libatkan psikolog dari puskesmas itu tadi sama pendampingan dari tim psikolog yang dari universitas yang menjadi sekolah pendamping kita, sehingga anak-anak ABK tersebut dapat terlayani dengan baik, gitu. Kemudian tadi juga di kolom chat ada yang menanyakan mengenai hasil layanan gaya belajar itu diserahkan kemana. Sudah saya jawab tadi Bapak Ibu, untuk gaya belajar itu kalau jenengan mengikutkan anak-anak di pelaksanaan tes IQ dengan lembaga psikolog, itu ada hasil tes gaya belajarnya. Yaitu kita serahkan, kalau kita di sekolah saya hasil tes IQ-nya kita taruh rapot, yang mana nanti ketika rapotan orang tua bisa melihat hasil tes IQ anaknya, gaya belajar anaknya itu seperti apa, bakat minatnya seperti apa, seperti itu. Sehingga kalau dari WK kurikulumnya mintanya hanya pemetaan hasil gaya belajarnya aja sama hasil tes IQ-nya gitu. Jadi siapapun yang meminta hasilnya selagi itu termasuk masih dalam ranah sekolah, nggih, kita beri gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sari. Bapak Ibu hadirin mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif sekali bertanya dan juga mengikuti webinar ini hingga sampai akhir. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri, mohon untuk membuka kamera, kita foto bersama dulu. Oke. Sudah. Sudah terlihat semuanya. Oke. Tidak pakai dihitung dulu. 1, 2, 3, cekrik gitu. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Senyumnya yang lebar Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin, semoga kita semua memahami pentingnya membuat dan melakukan asesmen non-tes ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Gani, Ibu Sari, Ibu Titin, atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga senantiasa sehat selalu sampai bertemu di webinar berikutnya. Saya, Ibu Indri Ribut Aprila, pamit undur diri. Semoga kita semua dapat bertemu di webinar berikutnya. Salam Merdeka Belajar. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam hangat dari tim Komunitas Konseling Nusantara.